Bapak Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih di malam hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami akan mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman Tuhan ini. Karena itu ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu supaya kami semua dapat mengerti firman Tuhan ini. Bukakan hati dan pikiran kami, berikan kami kemampuan untuk memahami kebenaran firman Tuhan, dan terlebih memampukan kami untuk mengikuti memberlakukannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sehat-sehat semua? Iya, agak-agak santai aja ya. Ini sedikit berbeda dengan di ruang ibadah di gereja. Jadi saya ajak saudara sekalian untuk agak lebih rileks. Kita sama-sama mendengarkan sapaan firman Tuhan. Oke, jadi ini tema yang diberikan kepada saya untuk kita sama-sama renungkan bersama. Belum muncul ya. Nah, ini dia temanya. Rencana Tuhan di atas segalanya. Itu juga ada di sana ya. Rencana Tuhan di atas segalanya. Ini sifatnya khotbah ini tematik ya. Kalau ada yang belajar berkhotbah ini tematik. Jadi saya akan nanti menyampaikan ini dengan beberapa sumber firman Tuhan, tidak hanya dari satu perikop saja. Agak berbeda dengan ekspositoris yang hanya menggali satu perikop. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, soal perencanaan ya, perencanaan itu tentu sangat biasa ya dalam kehidupan kita. Di awal semester ini pasti saudara juga sudah merencanakan, misalnya termasuk merencanakan mata kuliah apa yang diambil itu kalau yang semester baru ya, makanya lalu minta tanda tangan begitu ya dari para pembimbing akademiknya. Ya, itu termasuk bentuk perencanaan. Tentu ada banyak lagi perencanaan yang lain. Siapapun kita, pasti kita ada melakukan rencana-rencana dalam kehidupan kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi soal perencanaan ini tentu sekali lagi merupakan sesuatu yang biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan, tentu perencanaan ini mempunyai satu ciri yang agak unik gitu ya, yang lebih spesifik. Bukan seperti perencanaan biasa. Kalau ada yang belajar manajemen, itu saya masih ingat waktu saya masih S1 dulu belajar manajemen, ada istilahnya tuh, nggak tahu masih berlaku apa enggak ya sekarang, manajemen POAC ya, planning, organizing, actuating, pelaksanaannya, dan controlling. Itu biasa gitu. Nah, tapi kita akan melihat bersama-sama, kita akan menggali bersama-sama bagaimana perencanaan itu dilakukan oleh kita sebagai umat Tuhan. Ada perbedaan yang cukup prinsipal, yang cukup mendasar. Ada perbedaan yang cukup mendasar. What happened? Habis baterainya kali ya. Ya, jadi ada sebetulnya perbedaan yang cukup mendasar yang nanti akan kita lihat bersama-sama, prinsip-prinsip perencanaan sebagai orang Kristen yang harus kita lakukan. Nah, itu yang akan kita pelajari atau kita gali bersama-sama pada kesempatan ini. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus melakukan perencanaan itu. Nah, mari kita lihat. Saya membagi pendalaman kita pada malam hari ini menjadi 3 poin. Yang pertama, saya mengajak kita untuk sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang menjelaskan tentang pentingnya perencanaan. Itu ada di dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 32. Seperti saya katakan tadi, karena ini khotbahnya tematik ya, saya diberikan tema oleh
panitia, maka bacaan kita nanti akan cukup banyak dari beberapa bagian Alkitab. 14:28-32 misalnya, di situ walaupun itu konteksnya sebetulnya itu Yesus membicarakan soal kalau orang mau mengikut Kristus itu harus mempertimbangkan, memperhitungkan, merencanakan kos yang harus dialami nantinya. Tetapi ada prinsip generik di dalam teks ini untuk perencanaan itu sendiri secara keseluruhan. Saya bacakan untuk kita ya, 28-32, 14:28-32. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Terakhir, jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Dua perumpamaan, dua kasus itu yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus yang menceritakan, yang menjelaskan satu prinsip generik, yaitu pentingnya melakukan perencanaan. Yang pertama itu ditunjukkan bagaimana kalau seorang itu mau membangun, ya kan? Kalau ia ingin membangun, mendirikan sebuah menara. Jadi kalau orang mau mendirikan sebuah menara atau gedung atau apartemen atau hotel, sudah tentu apa yang dikatakan oleh Yesus ini pasti harus dilakukan. Duduk dulu, perhitungkan dulu biayanya berapa, mampu nggak, ada dananya nggak, dari mana. Kalau nggak nanti mangkrak, ya seperti kasus di Sentul ya, ada mangkrak gitu ya. Banyak juga terjadi membangun jembatan misalnya. Jadi kalau tidak diperhitungkan dengan matang-matang semua keperluan biayanya, maka itu dikatakan nanti terbengkalai, tidak selesai. Nah itu contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua yang diberikan tadi adalah seorang raja kalau dia berperang gitu ya. Saya tidak tahu kalau seperti perang antara Rusia dan Ukraina sekarang ini, karena Rusia yang menyerang ya. Tentu Rusia sudah mempertimbangkan itu. Kira-kira ini, walaupun agak meleset ternyata ya, sudah 6 bulan perangnya belum selesai. Nah, apa yang terjadi? Diceritakan di sini kalau seorang raja itu begitu ada orang lain, raja lain yang mau menyerang, maka dia harus perhitungkan kekuatannya berapa supaya bisa. Kalau tidak, kalau memang kira-kira tidak bisa melawan, menghadapi, ya sudah berdamai saja. Itu ya diberikan perumpamaan ini. Nah jadi dengan demikian saudara, yang ingin saya katakan, firman Tuhan ini menyapa kita, mengatakan kepada kita, begitu pentingnya dalam kehidupan ini kita melakukan perencanaan. Hidup kita ini nggak boleh hanya, kapal yang diombang-ambingkan, yang seperti kapal yang mesinnya mati. Saya pernah itu dari satu pulau kecil di Seram Barat itu ya, balik ke Seram waktu itu, tiba-tiba mesin tinting yang kecil itu mati, dan itu menyebabkan tergantung ombaknya gimana. Saya udah takut aja ini akan berakhir di mana, ini negeri mana saya akan berakhir, mungkin di lautan Pasifik terus nanti di mana gitu ya. Tapi puji Tuhan akhirnya mesinnya hidup. Kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak bisa berjalan tanpa arah, hanya ikut arus atau seperti layang-layang putus. Itu yang mau Tuhan katakan kepada murid-muridnya. Tentu dalam hal ini konteksnya seperti saya katakan tadi adalah mereka mengikut Kristus harus mempertimbangkan kos apa yang akan mereka alami nantinya. Jangan mundur di tengah jalan. Tapi prinsip yang sama itu generik tadi saya katakan adalah soal pentingnya perencanaan itu sekali lagi. Kalau meminjam istilah siapa itu namanya, purpose driven life ya. Ya. Ada yang ingat ya?
nama pengarangnya. Jadi lupa. Rick Warren. Purpose driven life. Jadi kita itu harus, life kita itu ada purpose-nya. Tindakan-tindakan kita itu didrive ya oleh purpose tertentu. Dan karena itu berarti harus dilakukan perencanaan. Nggak mungkin kita punya purpose driven life kalau kita tidak melakukan perencanaan. Harus ada rencana. Misalnya sekarang, kalau Anda sekarang udah dekat-dekat lulus misalnya, kayak Mbak Ivana ini, sudah harus mulai berpikir nanti, habis ini akan ngapain? Apakah saya melanjutkan S2 seperti kakak kelas Anda Richard, mantan ketua PMK, sekarang sedang S2? Atau nanti merit dulu mungkin, atau kerja dulu, atau mau full time pelayanan? Teman kami seangkatan dengan Pak Tugu itu, teman kami salah satunya memutuskan untuk full time pelayanan, menjadi pendeta. Ada planning. Dan begitu juga saudara sekalian, tentu kalian, kita semua harus punya rencana. Termasuk saya rasa ya, penting sekali untuk merencanakan sebetulnya Anda mau nilainya berapa lulus dari sini. Apakah mau nilainya cuma pas-pasan aja, 2, alhamdulillah gitu ya. Kalau zaman kami dulu 2,0 itu pas gitu, naik tingkat. Kalau di bawah itu mengulang, zaman kami dan Pak Tugu. Sekarang sih nggak lagi ya, bisa terus-terus aja gitu. Itu kan harus direncanakan bagaimana pola belajarnya seperti apa supaya itu bisa tercapai. Jadi ini penting sekali kita untuk melakukan perencanaan ini. Apa saja itu perlu direncanakan. Mengambil course apa, persiapan apa kalau mau lanjut ke luar negeri nanti. Kalau mau supaya dapat nilainya bagus. Mengambil SC apa, ya kan? Supporting course apa yang cocok. Supaya itu jangan cuma ngambil supporting course-nya asal yang kosong dong saja. Itu namanya supporting course, itu harus diambilnya memang matching yang cocok untuk pengembangan rencana ke depan. Itu contohnya. Atau Anda mau mengambil apa sekarang istilahnya ya? EC ya? EC itu enrichment course. Lupa. Enrichment course itu juga seperti itu kan. Jangan ambilnya asal yang gampang aja, tapi ambil dengan satu purpose. Tujuannya adalah untuk enriching, namanya juga enrichment, supaya memperkaya, supaya nanti di dalam ijazahnya itu ada ininya, supaya Anda kelihatan ininya, knowledge-nya di mana, skill-nya akan di mana. Oke. Jadi itu poin yang pertama yang ingin kita sama-sama hayati, bahwa kita hidupnya harus ada planning. Sekali lagi jangan kayak layang-layang putus without planning. Even Anda mau pacaran misalnya, mau married, itu sangat penting direncanakan. Jangan cuma by accident aja gitu loh, direncanakan baik-baik. Didoakan. Didoakan itu calon teman hidupnya, didoakan. Jangan asal-asal aja terus nanti tahu-tahu seperti kejadian banyak orang gitu tiba-tiba lalu pindah ke lain hati, meninggalkan Kristus. Planning yang baik gitu kan. Nah ini catatan pertama yang saya ajak kita untuk melihat, karena tadi kan temanya adalah rencana Tuhan di atas segalanya, tapi saya mulai dengan pentingnya rencana itu sendiri. Nah kemudian yang kedua, pentingnya rencana Tuhan. Kalau tadi pentingnya perencanaan, nah kita sebagai orang Kristen kita akan melihat bukan hanya itu. Kalau itu general, orang lain juga punya planning yang seperti itu, bukan cuma kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita punya sesuatu yang lebih lagi dari itu. Apa itu? Yaitu pentingnya rencana Tuhan di atas rencana kita. Ya, kalau tadi kita sudah mempunyai rencana yang bagus, itu baru step pertama. Setelah itu masih diperlukan step berikutnya, yaitu apa? Pentingnya rencana Tuhan di atas rencana kita. Why? Kenapa begitu? MC kalau saya sudah misalnya 5 menit lagi, kasih tahu saya ya. Takutnya nanti kayak kuliah aja jadinya ya. Sekarang kuliahnya 1 jam 50 menit. Oke.
Lukas 12 ayat 16 sampai 20. Lukas 12 ayat 16 sampai 20. Ini cerita tentang orang kaya yang bodoh, itu judulnya. Tapi saya potong aja supaya yang relevan dengan yang mau saya uraikan. 16 ayat sampai 20. Ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20 penting sekali. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Lalu saya ingin membaca langsung dulu ke Yakobus 4. Biar nanti enak saya mengulasnya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15, karena mirip ini prinsipnya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah artinya hidupmu? Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, jadi yang mau dikatakan dari sini, dari dua pembacaan ini adalah kita belajar di sini. Ketika orang itu membuat satu perencanaan, tetapi hanya berdasarkan pemikirannya sendiri, maka itu justru berbahaya. Kita lihat yang pertama tadi dari Lukas 12 ayat 16 sampai 20 tadi. Di situ orang kaya itu luar biasa, dia punya perencanaan. Ini orang lulusan pertanian mungkin dia ya. Kan dia punya lumbung, tanahnya banyak gitu ya, tuan tanah. Mungkin ada lulusan IPB kali ya, jadi tuan tanah gitu. Begitu berhasilnya dia, lalu dia mengatakan apalagi yang harus saya lakukan ya, masuk akal lah. Lalu dia akan membangun lumbung-lumbung dan kemudian akan mendirikan yang lebih besar lagi, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. And then after that, setelah itu maka beristirahatlah, senang-senanglah hai jiwaku. Ya kan ayat 19, jiwaku ada padamu banyak barang, ya kan, yang tertimbun. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Enjoy your life. Kira-kira begitu dia katakan kepada dirinya. Itulah perencanaan dia. Dan perencanaan yang dia lakukan itu cukup bagus. Dia akan mengekspan usahanya. Tetapi apa yang salah? Ternyata dalam pandangan Tuhan yang dia lakukan itu adalah salah, karena itu karena semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Dan ketika perencanaan yang matang itu di mata Tuhan itu salah, maka lihatlah apa yang dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-20 tadi. Hai engkau orang bodoh. Jadi bodoh di mata Tuhan. Walaupun secara manusia pasti dia orang yang cerdas, karena dia punya perencanaan yang matang dan basisnya kuat. Orang yang punya lahan luas, tentu dia menguasai pertanian, maka rencana dia matang untuk mengekspan, membangun lumbung-lumbung. Bukan satu rencana yang ngawur. Tetapi ketika di mata Tuhan, apa yang dia lakukan itu tidak sesuai, karena dia hanya mengandalkan kemampuannya sendiri, dan tujuannya pun hanya untuk dirinya sendiri. Maka Tuhan mengatakan dia adalah orang bodoh.
Dan pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Lalu apa? Itu tadi. Berakhir dengan kehancuran. Berakhir dengan kemalangan. So, sematang apapun, secermat apapun perencanaan kita sebagai orang manusia yang berdosa dan terbatas, itu justru bisa meleset di dalam pandangan dan rancangan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita kembali kepada tema rencana Tuhan di atas segalanya, itu sebabnya begitu pentingnya rencana Tuhan di atas rencana kita. Karena sehebat apapun rancangan kita, rencana kita, begitu itu di mata Tuhan tidak sesuai, selesai, game is over. Tuhan bilang, tak panggil kamu malam ini. Lalu untuk apa itu, kata Tuhan di ayat 20 tadi dalam Lukas pasal 12. Dan itu mirip juga tadi dengan yang dari Yakobus tadi 4 ayat 13 sampai 15 tadi. Orang yang mengatakan hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, gitu ya. Atau dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. So, kalau yang tadi itu petani, sekarang seorang pedagang, businessman. Tentulah dia punya perencanaan yang bagus. Seorang pedagang cermat lah. Makanya terus direncanakan bahwa akan mendapat untung. Pergi ke sana. Sana nanti akan setahun katanya begitu ya. Tapi dikatakan dalam ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itulah tadi ya, keterbatasan kita di satu pihak. Kita itu seperti uang yang sebentar saja lenyap. Jadi kalau kita melakukan perencanaan yang matang tetapi tidak melibatkan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, seperti yang dikatakan di sini, itu akan sia-sia. Mestinya, kata Tuhan di situ ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Begitu caranya. Jika Tuhan menghendaki, what does it mean? Itu berarti kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Jadi perencanaan kita itu bukan semata-mata hasil olah pikir kecerdasan kita, tetapi at the end of the day kita harus menyerahkan perencanaan itu ke dalam kuasa otoritas Tuhan. Jika Tuhan berkenan, maka kami akan ini dan itu. Jika Tuhan berkenan, itu prinsip yang sangat penting dalam kita melakukan perencanaan. Melibatkan Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan. Karena kita punya keterbatasan yang luar biasa, sementara di lain pihak Tuhan itu adalah yang maha kuasa. Takut saya kehabisan waktu. Nah, kemudian kedua, alasan yang kedua, kenapa itu penting rencana Tuhan di atas rencana kita? Karena Tuhan merancang yang baik bagi umatnya. Pasti kebanyakan dari kita sudah tahu ya, Yeremia 29 ayat 11 itu. Saya bacakan untuk kita. Ayat yang sangat terkenal itu. Rasanya saya dari mahasiswa dulu ini salah satu ayat favorit saya ini. Yeremia 29 ayat 11 ini. Dikatakan mungkin banyak yang sudah hafal kali ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah rancangan Tuhan bagi umatnya. Ini kalau kita lihat teks ini, konteksnya adalah ini disampaikan oleh Yeremia kepada umat Israel yang sedang berada dalam pembuangan. Dan dia menyampaikan berita sukacita ini bahwa walaupun mereka sedang dalam pembuangan, tetapi dalam rancangan Tuhan. Dalam rancangan Tuhan dikatakan seperti itu, bahwa rancangan damai sejahtera itu yang dirancang oleh Tuhan buat mereka, dan bukan rancangan kecelakaan. Aku memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi itu
sebabnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka kita perlu menempatkan rencana Tuhan di atas rencana kita. Yang kedua ini, poin kedua ini. Karena Tuhan punya rencana yang baik adanya untuk kita. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Walaupun nanti saya akan lihat di poin 3, nanti ada prinsip yang penting juga. Jadi itu sebabnya sekali lagi, karena Tuhan punya rancangan yang indah untuk kita masing-masing. Each one of you, each one of us, itu Tuhan perhatikan one by one. Tuhan punya rancangan yang indah untuk kita satu persatu. Tidak ada Tuhan yang salah rencana. Dan ngadong itu, bahasa Bataknya, orang Ambon bilang, saya nggak ada salah rancangan di dalam tangan Tuhan. Tuhan punya rancangan yang indah, yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan dikatakan di situ ya. Dan memberikan hari depan yang penuh harapan. Hari depan kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hari depan yang suram. Dunia boleh suram, tapi anak Tuhan tetap tidak suram. Hari depannya adalah penuh harapan di dalam Tuhan. Begitu rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu indah, dan karena itu sekali lagi maka sudah sewajarnya, sudah sepantasnya kita sebagai anak-anak Tuhan menempatkan rencana Tuhan itu di atas rencana kita. Mengutamakan rancangan Tuhan karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita sebagai anak-anaknya. Satu persatu. Lalu kita bisa melihat di sini saya berikan contoh ya. Yusuf, tentu kita tahu Yusuf. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Bagaimana trajektori perjalanan kehidupan Yusuf yang tadinya dijual, yang tadinya mau dibunuh gitu ya. Makanya saya langsung saja loncat ke statement dari Yusuf ya. Ketika kejadian itu sudah berlalu gitu ya. Dia mengatakan kepada saudara-saudaranya yang ketakutan, jangan-jangan nanti dia bakalan membalas kejahatan mereka gitu kan. Maka dikatakan oleh Yusuf di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 itu seperti ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi even orang lain membuat rancangan yang mencelakakan anak-anak Tuhan, mereka rekakan kejahatan buat anak Tuhan, tetapi Tuhan mampu mengubah reka-reka kejahatan itu menjadi berkat. Itu yang dikatakan tadi ya. Indah sekali ayat ini, saya suka banget ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi ada rancangan Tuhan yang jauh lebih besar, yang beyond rationality, yang di luar kemampuan mereka saat itu untuk memahaminya. Tetapi Tuhan punya rencana yang sempurna, jangka panjang. Apa Yusuf tahu waktu dia dibuang? Tidak tahu. Apa saudara-saudaranya tahu? Tidak tahu mereka. Apa orang yang membelinya, orang Mesir yang membelinya tahu? Tidak. Tapi semua itu bagaikan diorkestrasi oleh Tuhan buat Yusuf untuk mencapai satu tujuan yang sudah di-planning, direncanakan oleh Tuhan dengan cermat. Dan planning Tuhan tidak ada yang bisa menggagalkannya. Tuhan merencanakan supaya Yusuf menjadi penguasa di Mesir untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itulah saudara contohnya bahwa Tuhan merancang yang baik bagi umatnya. Begitu juga tentu bangsa Israel pun demikian kalau kita baca. Dan juga tentu keselamatan kita dalam Yesus. Dan mereka pun mengalami kematian. Dan kita pun sebagai keturunannya mengalami kematian akibat dosa. Tapi Tuhan dari awal sudah mempunyai rancangan penyelamatan melalui Yesus Kristus. Maka di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang terkenal itu, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. So pastikan sudah percaya kepada Yesus supaya memperoleh hidup yang kekal yang sudah dirancang oleh Tuhan dengan sempurna itu, supaya hidup kita tidak binasa. Itu rancangan Tuhan.
Tuhan yang sempurna. So, 10 menit lagi, thank you. Ya, itu rancangan Tuhan yang sempurna. Jadi saya move on kalau gitu. Nah, ini yang ketiga. Sebetulnya ini lebih kepada bagaimana kita memahami ya rancangan Tuhan yang sempurna itu. Karena kadang-kadang rancangan Tuhan itu tidak sepenuhnya bisa kita mengerti gitu ya. Ada misteri, ada dimensi misteri dalam rencana Tuhan. Dan ini perlu kita pahami supaya back tadi kita bisa menempatkan rancangan Tuhan, rencana Tuhan di atas segalanya. Coba kita lihat ya. Sering kita tidak mengerti jalan Tuhan, tapi nggak usah heran. Tuhan itu maha tahu, kayak Yusuf tadi. Nah, tapi kita lihat dari Yesaya 55 ayat 89, memang begitu gitu. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Begini firman Tuhan di situ. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi memang saudara yang dikasih oleh Tuhan, rancangan Tuhan itu kadang-kadang tidak kita pahami, karena rancangan Tuhan itu jauh lebih sempurna. Ya, Tuhan sendiri maha kuasa, maha mengetahui segalanya dari awal sampai akhir. Dan Tuhan mempunyai rancangan yang sempurna. Jadi nggak usah risau begitu, terlalu risau begitu kalau kita tidak mengerti. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Lalu kemudian seperti tingginya langit dari bumi, dikatakan seperti itu. Itu wajar saja kalau kadang kita tidak paham, kita tidak mengerti sepenuhnya. Nah, contoh ya, misalnya kita lihat dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18 dikatakan begini. 13 tuh ya. Keluaran. Oke, 13 17. Oke. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Nah, ini perhatikan. Walaupun ini yang paling dekat, jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Tuhan Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi rancangan Tuhan itu mempertimbangkan berbagai dimensi, berbagai aspek secara holistik. Yang sebetulnya bangsa Israel bisa saja jalannya lebih cepat dikatakan, tetapi Tuhan bawa mereka berputar. Mengapa? Karena Tuhan tahu hati mereka. Mungkin ketika berhadapan dengan musuh mereka mundur, balik ke Mesir, balik ke masa lalu, sehingga Tuhan tidak mau itu terjadi, bawa putar. Nah, kemudian juga cerita yang sangat terkenal saya rasa tentang Lazarus, kita lihat dari Yohanes ya, Yohanes 11 ayat 3 sampai 6. Yohanes 11 ayat 3 sampai 6. Ini cerita Lazarus yang mati ya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi, maksudnya Lazarus itu sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lalu kemudian Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya, ini penting sekali ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi bukan Yesus cepat-cepat datang untuk membantu supaya Lazarus tidak mati. Padahal dia mengasihi saudara Lazarus dan Lazarus. Tapi dia sengaja supaya apa? Supaya Lazarus mati. Dan Yesus tidak ada di situ. Kan aneh sebetulnya. Ya bagi kita mungkin it's a mystery. Kita nggak ngerti jalan Tuhan, tapi Tuhan mengatakan tadi itu.
Apa yang dikatakan itu bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Nah, finally, ya, sebagai penutup. Jadi saudara-saudara, kita perlu membuat rencana yang baik tadi itu, tetapi jangan lupa harus diserahkan dan ditundukkan pada otoritas Tuhan. Ya, rencana Tuhan harus ditempatkan di atas segalanya karena Dia Maha Kuasa dan Maha Tahu apa yang terbaik bagi kita sebagai anak-anaknya. Selamat membuat hidup yang berencana, tetapi dalam otoritas Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pada malam hari ini kami boleh bersama-sama disapa oleh firman Tuhan yang menjelaskan tentang pentingnya perencanaan, tetapi menyerahkan seluruh rencana itu ke dalam otoritas Tuhan. Biarlah rencana Tuhan boleh sempurna terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.